buang lelah bagi pelaksana sholat jenazah. Pertanyaan. Pada pelaksanaan sholat jenazah di suatu tempat harus dilakukan oleh 41 orang. Orang yang mensolatkan mendapat uang lelah yang harus diberikan kepada keluarga, yang diberikan oleh keluarga yang meninggal. Hal demikian menimbulkan pengaruh negatif pada masyarakat. Satu, orang yang mensolatkan tidak bergairah kalau tidak mendapatkan uang lelah. Kenapa kali takbir apa lelahnya? Sekali 4 kali takbir aja masalah lelah. Ya, alasan. Tapi memang ada yang di masyarakat itu memang ada. Ya, nggak usah kita sebutkan, tapi di mata kuras ini. Di mata kuras ini kalau kita bawa jenazah, di jenazah sudah ada masjid nih. Kita nih bawa jenazah yang terakhir. Kita dudukkan jenazah dari mobil, satu orang kita masuk berada, kasih pulus. Ya, pulusnya lebih dari yang buat tadi. Itu jenazah kita didahulukan. Kalau saya sebutkan sini, ya, kalau saya sebutkan pasti tahu. Itu sudah biasa itu. Hal demikian menimbulkan pengaruh negatif pada masyarakat. Satu, orang yang mensolatkan tidak berbeda. Pernah terjadi di suatu keluarga yang kurang mampu, hanya 5 orang yang mensolatkan jenazah bagi keluarga itu. Karena tadi karena masalahnya ada patokan 41. Ya, padahal nggak ada. Itu kan pendapat ahli fikih gitu. Ya. Dan waktu itu memang orang-orang mensolatkan jenazah itu masih dianggap sesuatu yang gimana itu rasanya. Akhirnya kalau Imam Syafi'i diberikan fatwa, kata Imam Syafi'i, kalau tidak 40 orang nggak boleh. Padahal nggak seperti itu sebenarnya. Buktinya dalam fatwa beliau yang kemudian Imam Syafi'i menolak. Ya, jadi bukan masalah banyaknya manusia atau tidak. Ya, kalau maunya ini musola, yang satu negara musolatkan ya gimana ya? Kalian disolatkan itu jangan gimana? Ya, betul kan? Buktinya salah satu sahabat Rasulullah, Abu Dzar Al-Ghifari. Abu Dzar Al-Ghifari masya Allah, dia hidup sendirian di padang pasir, mati sendirian. Kemudian dikafani, dimandikan, dikafani sendirian oleh sahabat Rasulullah. Sendirian, padahal sampai kata Rasulullah dia masuk surga sendirian nanti. Kata Rasulullah dia masuk surga pun sendirian, kata Rasulullah. Coba. Jika anak terlalu didramatisir gitu, harus seperti itu. Yang kedua, keluarga si mayat merasa kurang enak kalau yang mensolatkan kurang dari 41 orang, sehingga untuk itu terpaksa berhutang guna memberi uang lelah kepada yang mensolatkan. Pertanyaan, bagaimana menurut tuntunan hadis Nabi SAW tentang mensolatkan jenazah itu, baik jumlah orang yang memperkedudukan uang lelah? Ya, pertanyaan dari Abu Syahwardi nomor 8047 Banjarmasin. Nomor Banjar nih. Ya. Coba tambahnya dalam kurung Banjarmasin, dalam kurung Alabiu. Ya. Jawaban, merupakan kewajiban masyarakat, artinya wajib kifayah bagi masyarakat untuk A. memandikan jenazah, B. mengkafaninya, C. mensolatkannya, dan D. menguburkannya. Dalam pada itu menjadi kewajiban bagi anggota masyarakat untuk membantu keluarga yang mendapat musibah, khususnya
kematian keluarganya. Jangan sampai menambah kesusahan keluarga tersebut. Mensolatkan jenazah adalah ibadah. Setiap ibadah harus didasarkan pada keikhlasan. Karenanya tidak sepantasnya mensolatkan jenazah mengharapkan uang lelah. Apalagi keluarga yang ditinggalkan jenazah adalah orang-orang yang tidak mampu. Kalau untuk uang lelah bagi orang-orang yang mensolatkan harus berhutang, hal demikian sudah termasuk menambah kesusahan yang meninggal. Untuk itu perlu informasi melalui pengajian-pengajian tentang kedudukan pengurusan jenazah menurut tuntunan Rasulullah SAW. Di samping kewajiban kepada masyarakat membantu keluarga yang meninggal dunia. Dengan demikian, pengetahuan masyarakat tentang itu akan bertambah, sehingga ibadah mereka dapat lebih sesuai dengan tuntunan yang benar. Tapi kalau kita baca di Jakarta, kamu tahu, ya, karena di Jakarta Betawi itu pernah dulu tetangga kita yang meninggal Betawi di kampung, ponakannya di kampung lain, sudah dimandikan segala macam. Terus mayat ini sudah rapi, tinggal dibungkus. Nah, kita ngomong si yang memandikannya begini macam-macam lah, sampai dipuji-pujinya macam-macam. Ya, setelah selesai, nanti oleh tuan rumah itu disediakan amplop, disediakan makan segala macam. Nanti setelah selesai, begitu dia ngomong, para hadirin silakan sholatkan jenazah. Jadi kita orang sholatkan jenazah, dia duduk makan, dia pergi, dia nggak ikut kubur. Itu tradisi Betawi. Ya, itu sudah biasa. Ya, itu kalau coba-coba kita kita kritisi gitu ya. Nah, kalau kebetulan di kampung kita ada canggai yang betul asli. Ya, orang betul asli namanya Gozali, panggilannya Cang, karena ponakan-ponakan dia manggilnya Cang tepade gitu kan. Ya, jadi Cang dari merasa ini sudah tradisi yang dia sering nanya di mana. Nggak ada tradisi gitu, nggak ada. Itu tradisi orang Betawi sebenarnya. Ya, buktinya tradisi Betawi, buktinya dibaca nggak kayak gini sebenarnya. Dibaca nggak begini. Oh gitu ya. Akhirnya Cang dari langsung waktu keponakan itu, dia bilang, udah, dia tinggalin, diterima dia langsung. Orangnya antik juga, keras orangnya. Udah, ini ponakannya yang meninggal, ponakannya, biar nanti anaknya langsung berdoa. Pada anaknya lulusan pesantren, tapi karena nggak biasa berdoa seperti itu, ada ketakutan aja, ketakutan. Ya, makanya, ya ketakutan lah, nggak biasa berdoa segala macam. Pada anak pesantren, akhirnya dia nanya, sambil nanya gimana sampai kita doain berangkat. Ya, kita tinggal. Ya, kata dia, mohon maaf ya. Ya, ternyata ini bukan sampai orangnya emang orangnya Betawi yang suka kalau ngomong yang nyepok sendiri loh. Ya, yang aneh tahu dia bilang ternyata didikan Rasul nggak seperti ini gitu namanya. Udah, tinggal. Wah udah, itu masalah. Wah, di kampung tuh, wah, di Betawi udah berubah. Ya, lalu ustadznya yang tua-tua tuh ngomong, udah kalahin deh. Kalau berani ngomong gitu kalahin deh. Sampai katanya ya, karena Canggai ini Betawi masih Betawi Senen gitu. Artinya bahasa Betawi masih bagus, kayak nyamin, bukan kayak mana. Ya. Apa ya? Siapa yang berubah? Katanya nggak ada perubahan, nggak ada perubahan. Nggak ada perubahan. Aneh paham kan? Ada ponakan yang ngomong, ini pasti Muhammadiyah yang berubah. Ya, jadi Muhammadiyah selalu dituduh gitu. Padahal Canggai pengurus, dia sekretaris di kecamatan itu sekretaris MU dia. Kata Canggai BRB yang nggak paham seperti. Ya, jadi apa ya? Muhammadiyah itu selalu dituduhkan seperti itu. Padahal bukan, mereka cuma nggak sanggup menerima perubahan itu aja. Ya, kenapa? Ternyata rata-rata mereka yang berdalih dengan macam-macam itu yang tidak
sampai berita itu urusan kurus ternyata, bukan urusan hukum. Masa ini hukumnya apa seperti ini, ada nggak? Ada zaman Rasul atau zaman sahabat ada nggak? Bukan itu masalahnya. Masalahnya mata pencaharian hilang, itu aja. Ya, pendapatan. Jadi bukan berbeda pendapat, berbeda pendapatan. Ya, kalau kita di Banjar kan, kalau kita di Banjar sih gimana? Mulai malam pertama sampai malam ke-7 itu khatam baca Quran. Di kuburan baca Quran. Ya. Terus begitu malam ke-7 kita datang. Wah, luar biasa. Yang kubur. Luar biasa apa? Luar biasa apa yang kemana? Wah, sini Masya Allah. Ibarat Masya Allah. Kenapa? Wah, belum mendengar macam-macam orang, belum membaca macam-macam orang. Ya, antara lain mereka mendengar apa? Mereka mendengar antara lain apa? Pokoknya mendengar apa? Iya, mereka mendengar apa? Apa orang tahu mereka mendengar itu apa? Ya, aku penasaran juga. Wah, ini apa? Luar biasa. Ya, adik kita paham. Ya, adik kita paham. Waktu menuju ruang prop itu ditambahin harinya. Kami jadi dempak luar biasa. Jadi bukan luar biasa ini mah. Ini kayak sehari cuma kan. Kalau orang awam pun mendengar luar biasa akhirnya apa? Begitu adik kita pintar tambahinnya prop. Sengaja Amrul sudah satu kan, Amrul sampai satu dia. Kalau nggak salah jumlahnya jadinya kalau kita nggak hilap habis nanti 8 juta jadi. Iya. Berarti Allah bisa dapat kalau gitu. Allah bisa dapat kayaknya. Iya. Karena masyarakat kita ini kan udah terima orang yang sudah kalau mungkin salah tuh orang Banjar kurang bahagia karena mungkin salah. Ya, kata mereka ya kalau betul Allah begitulah orang tua kami berbuat nggak mungkin salah mereka. Ya, kalau sudah kata-kata nggak mungkin salah orang tua yang terjadi di Blitar. Ya, yang terjadi di Blitar sholat 21 rakaat selama berapa menit? 7 menit. Informasi oleh wartawan. Kenapa enggak dibikin tumanina? Padahal kalau kita baca fikih gimana? Kalau kita mendengarkan tumanina gimana? Batal hukumnya, nggak ada sholatnya. Ya, sia-sia yang mencapai itu kan salah satu rukun sholat kan tumanina. Ya, tumanina nggak ada. Ngomong begini gimana? Ya, begitu dikonfirmasi sama wartawan dia bilang apa? Ya, ini tradisi kebiasaan namanya kami. Kami nggak berani berubah. Itu Allah sudah bermasukkan kepada Rasulullah Al-Quran. Ya, mereka dari apa anda ya Pak? Begitulah orang tua kami, nenek moyang kami dulu melakukan seperti ini. Kami kan berani berubah. Coba. Bedanya kalau mereka tidak berani berubah menyembah kepada Allah, nah kalau kita cara ibadahnya. Ya, makanya perhatian Masya Allah. Apa namanya? Di Jogja itu ada tempat khusus pemulasaran apa sebenarnya? Pemulasaran ya? Jenazah ada sudah ada. Kalau nggak salah di sebelah samping rumah sakit yang di Jalan Madaran dibuka itu sekarang dibuka masalah besar banget sih dengan rumah sakit sekarang. Ya, kita lanjutkan berarti. Mengenai jumlah yang mensolatkan jenazah tidak harus 21 orang. Yang penting ada yang mensolatkan. Memang dalam hadis ada disebutkan kalau orang meninggal dunia disolatkan oleh 40 orang yang tidak mensyirikkan Allah. Ya, doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Ya, doa mereka akan dikabulkan oleh Allah. Demikian riwayat Ahmad, Muslim dan Abu Dawud
Dalam riwayat Ahmad, Muslim dan Tirmidzi bukan 40 orang, tetapi 100 orang. Jadi pokoknya yang banyak yang mendoakan dan memohon ampun orang yang meninggal dunia itu, di samping modal dasarnya adalah iman dan amal soleh bagi jenazah sendiri, agar seorang mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala bila pada saatnya dipanggil menghadap Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita punya guru yang membangun sekolah Sangeh itu, Haji Musa Hashim Mukhtar. Haji Musa itu Masya. Jadi dari jenazahnya dari rumah, dari Masjid Al-Karamah itu disolatkan sana. Ya, sampai ke kuburan nggak ada yang jalan manusia, nggak ada yang jalan manusia. Jadi manusia dari Masjid Al-Karamah sampai ke kuburan itu nggak ada yang jalan, berdiri aja. Yang jalan mayatnya yang jalan ke atas semua. Bayangin. Karena beliau Masya Allah seorang pendidik, Masya Allah, mencetak manusia yang luar biasa banyak dari situ. Ya. Karena apa ya, istilahnya memang orangnya orang alim yang menyembunyikan diri itu. Masya Allah. Baik, kita lanjutkan. Jumlah 40 atau tidak atau 100 tidak menjadikan syarat mutlak orang yang mendapat maghfirah. Kalau saja seseorang itu tidak beriman, ya seseorang akan mendapatkan maghfirah kalau dia orang beriman dan meninggal dunia tentu dalam keadaan beriman. Kemudian disolatkan oleh orang-orang yang banyak jumlahnya, bukan dibatasi 40 atau 1000 atau 100 orang. Seperti disebutkan di dalam riwayat Ahmad dan Abu Daud dari Malik bin Hurairah yang menyebutkan bahwa setiap orang Muslim yang meninggal disolatkan oleh sekelompok manusia yang mencapai 3 baris, Allah akan mengampuninya. Seperti siapa? Yang membangun kota Mesir. Jadi di Mesir itu ada daerah kumuh, akhirnya dibangun universitas sama dia. Yang 9 orang, yang 10 penelitiannya Allah itu. Karena cara orang nggak lagi. Jadi penelitian 9, dokter siapa bukan. Itu yang nomor 10 dia bilang penelitiannya adalah Allah Ta'ala. Akhirnya penelitian dia bangun dari SD, mulai TK, SD terus sampai ke perguruan tinggi sekarang. Sampai ke perguruan tinggi dan semua digratiskan semuanya. Dan hebatnya lagi penelitian punya transportasi itu diusul sama pemerintah Mesir supaya menggalakkan kereta api. Ya, Masya Allah. Lupa namanya nih, dokter siapa? Seorang dokter. Masya Allah, penelitian itu waktu dia meninggal dunia, berarti Masya Allah, itu Mesir betul-betul berduka. Semua satu Mesir orang masalahkan dia, tapi sesuai dengan jasanya berarti. Dia bagaimana membangun masyarakat, bagaimana masyarakat biar cerdas, biar pintar, beriman, Masya Allah. Kalau nggak salah nama kampusnya itu sudah Ummul Qura. Wah itu Masya Allah. Saya lupa namanya. Itu Masya Allah, ya ada orang-orang yang memang seperti itu. Baik, kita lanjutkan yang ke-9 berarti. Yang ke-9 mengucapkan salam kepada ahli kubur. Mengucapkan salam kepada ahli kubur. Pertanyaan. Ada hadis Nabi SAW yang menganjurkan agar setiap muslim jika lewat ke makam hendaknya mengucapkan salam kepada para ahli kubur. Apakah hadis tersebut sahih? Jika sahih, apakah tidak bertentangan dengan Al-Quran? Surah Al-Fatir ayat 22 dan surah An-Naml ayat 80.
Surah Fatir ayat 22 dan surah An-Naml ayat 20. Mohon dijelaskan duduk persoalannya. Fatir setelah yang 35 ya sebelum Yasin sorry. Sebelum Yasin 6. Yasin 36 37 Sofan. Nah ini Fatir. Surah Fatir ayat 22. Allah berfirman, "Wa ma yasha'ul ahya wal amwat." Maka tidak pula sama al-ahya orang yang hidup wal amwat dengan orang yang sudah mati. Innallaha yusmi'u ma yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan pendengaran man yasha pada siapa yang dikehendakinya. Wa ma anta bimusma'in man fil qubur. Dan engkau wahai Rasulullah Muhammad tidak akan sanggup menjadikan mereka dapat mendengar bagian kubur apa yang berada di dalam kubur. Itu surah Fatir ayat 22. Sekarang surah An-Naml. An-Naml ayat 80. An-Naml nomor 27. Ya, 28 Al-Qasas. 28 Al-Qasas ya. An-Naml. Ini An-Naml. An-Naml surat Semut ayat 80. Innaka sesungguhnya engkau la tusmul mauta tidak dapat menjadikan orang mati bisa mendengar. Wala tusmul summa dan tidak dapat menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengarnya. Tusmi asum dengan tuli mereka tidak dapat mendengar. Doa ya seruan atau doa tidak walau mudbirin apabila mereka telah berpaling ke belakang, artinya kalau bahasa kita pulang. Para hadirin kita lihat jawabannya di sini. Mahyudi dari desa mana? Jawaban hadis Nabi SAW yang menganjurkan untuk mengucapkan salam kepada para ahli kubur adalah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, Ahmad dan An-Nasai dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam atal maqbarah faqala Assalamualaikum dar qaumin mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kuburan, maka beliau mengucapkan Assalamualaikum dar qaum mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan keselamatan bagi kalian penghuni kubur dan dari kaum muslimin, dan sungguh insyaallah kami akan menyusul kalian. Hadis ini adalah hadis sahih. Surat Fatir ayat 22 berbunyi Mumayyasal ahya wal amwat ada sudah. Innallaha yasma'u man fil qubur. Innallaha yasma'u ma yasha wa ma antal musliman fil qubur.
Artinya dan tidak sama orang-orang yang hidup dengan orang-orang yang mati. Sesungguhnya Allah juga mampu membuat orang dapat mendengar, sedangkan engkau sendiri tidak sanggup menjadikan orang yang di dalam kubur dapat mendengarnya. Maksudnya Nabi Muhammad pun tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang orang musyrikin yang telah mati hatinya. Dalam surat An-Naml ayat 80 Allah berfirman, innaka la tusmi'ul mauta wa la tunassu du'a aida wal mudabbirin. Sesungguhnya kamu tidak dapat menjadikan orang-orang yang mati mendengar, dan tidak pula menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar panggilan. Orang-orang yang tuli dapat mendengar panggilan apabila mereka telah membelakangi. Dari dua ayat Quran tersebut dapat dipahami sebagai berikut. Satu, kedua ayat tersebut menunjuk kepada orang kafir dan musyrik dan orang yang telah berpaling membelakangi petunjuk, bukan kepada orang mukmin. Yang kedua, sebagaimana diisyaratkan dalam surah Al-Baqarah ayat 154, wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun. Dan janganlah kamu mengira terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah, orang-orang mukmin itu mati, tetapi mereka sebenarnya hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Yang ketiga, ucapan salam yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan juga dianjurkan kepada orang-orang mukmin hendaklah ditujukan kepada orang-orang mukmin yang telah meninggal, dan atas izin Allah SWT mereka akan dapat mendengar ucapan salam yang ditujukan kepada mereka itu. Ini bab ini kita habiskan dulu. Tadi Isya ya? Tapi kita perpanjang gitu boleh ya? Nomor 10 talqin penjudi ketika akan meninggal dunia. Talqin penjudi ketika akan meninggal dunia. Pertanyaan, bolehkah membimbing orang yang sedang sakratul maut dengan bacaan tahlil atau Allah saja terhadap orang Islam yang pada waktu masih sehat tidak melakukan ibadah, bahkan sering mabuk dan sering berjudi? Dan bolehkah jenazahnya disolatkan istiqomah? A. BP Abdul Hamid Kunjang Wates. Ada juga Kediri. Ya. Jawab, kalau memang dia orang Islam itu atau Muslim, hanya karena ketidaktahuannya minum khamar atau berjudi, sedang sikapnya tidak menentang atau menghalang-halangi dakwah Islamiyah, tidak ada halangan untuk dituntun membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah atau Allah saja terhadap orang Islam, terhadap orang Muslim yang akan meninggal, karena tuntunannya dari Rasulullah SAW. Terhadap mereka yang Islam nama atau Islam KTP, tetapi kenyataannya dalam tindakannya sehari-hari melakukan maksiat dengan terang-terangan dan dengan sikap menghalangi atau meremehkan Islam, sehingga dapat digolongkan orang munafik, maka tidak perlu disolatkan sesuai dengan larangan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Taubah ayat 84, yang artinya, dan janganlah kamu sekali mensolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, maksud orang munafik, menghadapi masalah atau kasus demikian,
hendaknya dimusyawarahkan oleh kaum muslimin setempat yang mana yang lebih islah dalam rangka dakwah Islamiyah. Tadi surah At-Taubah ayat 84. At-Taubah surah nomor 9. At-Taubah 84. Kalau berbilang wala tusalli ala ahadin minhum, dan janganlah engkau wahai Rasulullah salat ala ahadin untuk seseorang minhum di antara mereka orang-orang munafik mata abadan telah mati selama-lamanya. Jadi kata Allah, wahai Rasulullah, tidak boleh kau salatkan orang munafik mata abadan selamanya. Wala taqum ala qabrih, dan jangan pula engkau berdiri mendoakan ala qabri, di atas kuburnya. Kenapa? Innahum, karena mereka itu kafar billah, karena mereka ingkar kafir kepada Allah dan Rasulnya. Wa matu, dan mereka mati wa hum fasiqun, mereka mati dalam keadaan fasik. Wa matu wa hum fasiqun, dan mereka mati dalam keadaan fasik, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rasulullah dilarang. Ya, Rasul dilarang Rasulullah. Ya. Para hadirin, kata orang, gimana cara mengetahui orang munafik itu? Apa orang munafik itu? Ya, orang munafik itu apalagi sekarang zaman canggih kan, udah ketahuan. Ya, dari omongannya, dari tindakannya, dari tingkah lakunya udah ketahuan. Ya, sekarang di mata kita banyak munafik itu, betul kan? Bagi zaman sekarang, ya, hancurnya Indonesia ini gimana? Hancurnya segala-galanya, baik itu pemerintahan, baik itu ekonomi, karena diisi orang munafik. Ya, kalau isinya orang-orang munafik hancur. Ya, buktinya negara kita. Hancurnya gara-gara orang munafik. Para hadirin, alhamdulillah sudah selesai. Insyaallah nanti 2 minggu lagi kita lanjutkan masalah wakaf, ya, masalah wakaf. Halaman 198. Hadirin, mohon maaf, kami itu ada kapan? Hari apa? Jumat Jumat tanggal 7.